三原亮さん、あなたは事故に遭って亡くなりました。ええ、覚えています。転生先はロンドの森にしましょう。ウォーターボール、アイスウォール5層、アイスウォール10層、アイシクルランス。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Annual Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Mizu Zokusei no Mahou Tsukai. Di anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Ryo yang bereinkarnasi ke dunia yang bernama Vi. Di dunia ini terdapat sihir dan juga monster-monster mengerikan seperti naga. Ryo diberikan sihir air dan tempat tinggal di tengah hutan. Berkat kemampuannya, Ryo berubah menjadi penyihir air terkuat dan berhasil bertahan hidup di hutan yang penuh dengan monster. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Kita pun diperlihatkan bagaimana sang MC bisa datang ke tempat ini. Nampak Ryo kebingungan dan bertanya-tanya di manakah ia saat ini. Tak lama kemudian muncul sosok dari balik kabut, dan berkata jika ini bukanlah dunia setelah kematian. Ia juga bersyukur karena sudah lama tak ada pengunjung di tempat ini. Diketahui fakta jika Ryo telah mati karena sebuah kecelakaan. Dan setelah itu Ryo pun menanyakan apakah sosok di depannya ialah dewa. Dia kemudian membantah dan berkata jika dirinya ialah malaikat. Mendengar hal ini, Ryo pun menganggap jika sosok ini seperti Mikael. Dan ternyata sang MC akan direinkarnasi. Meski mengetahui perihal reinkarnasi, namun Ryo tak mengetahui apa yang akan ia lakukan di tempat reinkarnasi. Mendengar hal ini, Mikael pun menjawab jika Ryo bisa hidup seperti yang dia senangi. Tak ada sesuatu tertentu, atau bahkan tugas tertentu yang harus dia lakukan. Mendengar hal ini, Ryo pun menjawab jika ia ingin hidup tenang dan damai. Mikael lalu tersenyum, dan memberitahukan jika tempat Ryo bereinkarnasi merupakan dunia di mana terdapat sihir di dalamnya. Dan mereka menyebut dunia itu sebagai Vi. Di dunia Vi secara garis besar 1 dari 5 orang dapat menggunakan sihir. Kecocokan sihir yang Ryo miliki merupakan elemen air. Setelah itu karena sang MC mengharapkan hidup tenang dan damai, maka Mikael menempatkan titik reinkarnasinya di hutan Rondo. Rumah dan persediaan makanan selama 2 bulan akan disiapkan. Di area sekitar rumah Mikael sudah mengatur agar makhluk buas tak bisa mendekat, atau bisa disebut sebagai penghalang. Melihat buku ringkasan monster edisi pemula di sana, Ryo pun nampak terkejut karena meski huruf ini tak pernah ia lihat tapi tetap bisa dibaca. Tak hanya itu, di rumah tersebut juga terdapat buku tentang ringkasan tanaman. Mizu yo kitare. Mizu, water. Setelah mengeluarkan beberapa sihir air, sang MC pun sadar. Asal bisa menggambarkan maka tidak perlu ia ucapkan. Setelah itu nampak sang MC mengeluarkan air dari tangannya untuk memenuhi bak mandi. Meski saat ini ia ingin segera mandi, namun Ryo menginginkan air panas untuk berendam. Oleh karena itu ia pun akan mencoba membuat api dengan cara tradisional. Sayangnya meski berusaha keras namun api tersebut tak mau menyala. Setelah melihat ke arah matahari, sang MC pun menyadari sesuatu. Meski agak sulit tapi ia ingin bisa menciptakan es. Apalagi ia juga ingin menggunakan sihir ini untuk menciptakan tombak es. Setelah itu ia pun bereksperimen membuat es dengan menggunakan sihir. Dengan mengandalkan kejeniusannya, pada akhirnya sang MC berhasil mengeluarkan sihir es. Tak hanya itu, dengan bantuan es yang dibikin seperti kaca pembesar, pada akhirnya sang MC berhasil membuat api. Setelah itu ia kemudian membuat air panas untuk berendam. Dan setelah bereksperimen, Ryo pun sadar jika sihir itu benar-benar praktis. Dan mulai besok ada segudang hal yang harus ia lakukan. Keesokan harinya Ryo pun memikirkan jika cadangan makanan yang disiapkan Mikael hanya sampai 2 bulan.
Oleh sebab itu ia harus berburu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Di luar penghalang harusnya ada binatang buas juga. Karena pisau yang ia punya hanya sebiji kecil, jadi sihir serangan pastinya sangat diperlukan. Oleh karena itu demi kehidupan tenang dan damai ini, latihan pun sungguh sangat diharuskan. Water Ball! Meski sihir serangan pertamanya sukses namun sepertinya daya serangannya kurang. Meski begitu sang MC masih mempunyai rencana. Ia pun akan mengeluarkan serangan air dengan kecepatan penuh. Namun saat sang MC mencobanya hal ini pun terjadi. Ike! Maketa! Setelah itu Ryo kemudian mengingat pembicaraannya dengan Mikael. Saat itu Ryo menanyakan bagaimana cara sihir digunakan. Mikael pun menjawab jika dasar dari sihir adalah gambaran. Gambarkan dipikirkan sejelas mungkin kemudian untai dengan beribu pengalaman. Setelah latihan sampai sore nampak serangan sang MC mulai berbentuk. Dan saat malam tiba sang MC juga berhasil mengeluarkan air yang mendidih untuk dipakai berendam. Keesokan harinya nampak Ryo berkreasi dengan sihir es. Meski agak memakan waktu, namun sihir esnya bisa dikreasikan langsung dari udara. Tapi meski begitu saat sang MC menggunakan sihir itu untuk menyerang, lagi-lagi dia gagal karena kecepatan es tersebut tak seperti air. Ryo pun sadar jika sihir esnya masih ada masalah di kecepatan dan juga jarak serangannya. Dan jika terus seperti ini maka tak akan bisa digunakan di pertarungan. Oleh karena itu ia harus rajin melatih ilmu sihirnya. Setelah latihan keras sampai sore, nampak Ryo kelelahan bahkan kesadarannya hampir hilang karena kehabisan mana. Singkat waktu setelah beberapa hari berlalu, nampak sang MC berhasil menciptakan kristal es dalam sekejap. Tapi meski begitu ia tetap tak bisa membuatnya terbang. Tak lama kemudian nampak sang MC membuat tombak dan memutuskan untuk pergi keluar penghalang. Dan setelah menjelajahi hutan cukup jauh Ryo pun menemukan kristal kuarsa yang bisa ia pakai untuk menyalakan api. Sisanya ia akan mencari tumbuhan penawar racun, dan petualangan hari ini tentu saja sukses besar. Sayangnya secara tiba-tiba ia berjumpa babi hutan yang cukup besar. Melihat babi hutan tersebut jelas saja membuat Ryo merasa ketakutan. Saking ketakutannya Ryo tak bisa menggerakkan tubuhnya saat babi hutan itu akan menyerang. Beruntung secara tiba-tiba Ryo mengingat sebuah trauma yang membuat dia pada akhirnya bisa menghindar. Meski tak bisa bergerak namun di dunia ini ada yang namanya sihir. Dan karena hal itu tanpa pikir panjang sang MC akan menyerangnya dengan sihir. Ice Burn! Ice Lance 16! Pada akhirnya Ryo berhasil menghabisi babi hutan tersebut. Pada malam harinya Ryo pun mengetahui jika babi hutan memang monster peringkat terlemah. Ia mengetahui hal ini karena membaca buku ringkasan monster edisi pemula. Dan setelah membaca hingga habis, Ryo sadar jika dua halaman terakhirnya ada edisi spesial. Pertama ada monster naga. Dia bisa membumi hanguskan kota semudah membalik telapak tangan meski hanya satu ekor. Dan menurut catatan alangkah baiknya kabur jika bertemu. Tapi meski begitu kesempatan lolosnya sangatlah tipis. Kedua ada iblis yang bukan seorang malaikat yang terjatuh. Asal-usulnya pun tak diketahui. Dan catatannya, berdoalah agar tak pernah bertemu dengan makhluk tersebut. Setelah membaca itu semua Ryo pun sadar jika dunia ini sangatlah luas. Keesokan harinya nampak Ryo kembali menjelajah hutan. Namun secara tiba-tiba, melihat monster itu Ryo pun merasa jika kesulitannya jadi langsung naik. Ia pun berusaha menghalau serangan dengan sihir es, dan juga berusaha kabur dari sana. Sang MC mengetahui jika monster itu bernama Assassin Hawk. Dia menggunakan sihir angin yang tak kasat mata, dan senjata utama mereka ialah cakar dan paruhnya. Karena tak mungkin untuk lolos, jadi sang MC pun terpaksa akan bertarung. Nice! Meski berhasil membuatnya tersungkur dan melukai sebelah matanya, namun burung itu berhasil lolos. Dan setelah menatap wajah Ryo dia kemudian pergi dari sana. Setelah burung itu pergi Ryo pun menghela nafas, karena hidup santai yang ia impikan menjadi terasa berat. Pada malam harinya nampak sang MC tersesat, karena sebelumnya ia berusaha kabur dari Assassin Hawk. Di tengah dirinya yang mencari jalan pulang,
nampak sang MC menemukan sosok misterius di tengah danau. Pada siang harinya Rio pun kembali menjelajahi hutan. Nampak dia berhasil menghabisi ular raksasa dan menangkap ikan untuk disimpan di gentong. Tak hanya itu, sang MC saat ini sudah mampu menggunakan sihir esnya dengan baik. Selain berburu di hutan, Rio juga berburu ke dasar laut dan menemukan gurita raksasa. Abrasive Jet! Setelah berhasil memotong batu dengan air, sang MC juga mampu memakai es untuk dijadikan bahan peledak garnet. Dan saat ini Rio merasa jika ia sudah mulai terbiasa mengendalikan sihir. Singkat waktu pada malam harinya nampak sang MC menemui sosok misterius sebelumnya. Diketahui jika sosok itu tak tercantum di buku ringkasan monster edisi pemula. Entah apakah dia bukan termasuk monster, atau karena dia tak termasuk di kategori pemula. Dan sesaat kemudian sang MC pun bertarung dengan sosok tersebut. Rio sadar jika dirinya sekarang tak punya kesempatan untuk menang. Meski begitu ada artinya ia kesini setiap malamnya. Dan ternyata sang MC merasa, jika dia seperti berkata akan melatihnya. Setelah itu nampak sosok tersebut membuat pedangnya menjadi pedang air. Dia kemudian memberikan pedang itu kepada Rio, dan seakan berkata kuasai senjata ini. Setelah menerimanya sang MC merasa jika ini ialah fantasi yang benar-benar fantastis. Keesokan harinya nampak sang MC bertemu dengan monster burung raksasa. Melihat wajah monster itu, Rio merasa jika dia adalah Assassin Hawk sebelumnya. Dia menjadi gelap mungkin karena efek berevolusi. Setelah itu nampak monster itu menyerang dengan sihir angin. Namun sang MC berhasil menangkisnya dengan sihir es. Rio pun dibuat terpojok karena ia terus-terusan diserang. Ice Ball Jutsu! Ice Crew Lance! Rio dibuat terkejut karena sihir es penghalangnya berhasil dinetralkan monster tersebut. Ia pun berpikir jika ini terjadi karena monster itu telah berevolusi. Hal mengejutkan tak sampai di situ. Karena secara tiba-tiba Assassin Hawk tersebut mampu menggunakan sihir petir. Beruntung sang MC berhasil menghindarinya. Dan saat monster itu kembali menyerang, sang MC kemudian mengeluarkan pedang pemberian sosok misterius sebelumnya. Tak disangka berkat pedang tersebut Rio berhasil mengimbangi serangan Assassin Hawk. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Pada akhirnya Rio berhasil mengalahkan Assassin Hawk tersebut. Rio mengatakan jika dirinya lah yang telah menghancurkan sebelah matanya. Meski kalah dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya, pasti monster itu tak bisa menerimanya begitu saja. Tapi setidaknya, ia bisa berkembang karena bertemu dengan Assassin Hawk tersebut. Sang MC telah mengantisipasi ini, makanya ia terus berusaha menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan hal itu Rio kemudian mengucapkan terima kasih, karena dia telah menjadi pelatuk agar dirinya menjadi lebih kuat. Sang MC juga mengetahui, jika Assassin Hawk berevolusi demi membalas dendam kepadanya. Dan untuk memberi penghormatan pada wujudnya saat ini, sang MC akan mengakhirinya. Setelah Rio pergi dari sana hal mengejutkan pun terjadi. Uso desho. Dragon. Tak disangka naga tersebut mampu berbicara dengan Rio menggunakan telepati. Dia kemudian menanyakan, apakah Rio mengetahui tentang Assassin Hawk yang berevolusi yang berkeliaran di sekitar sini. Mendengar hal ini Rio yang salah paham pun merasa, jika Assassin Hawk itu merupakan salah satu antek naga tersebut. Oleh karena itu ia pun meminta maaf. Mendengar hal ini sang naga pun merasa jika sang MC lah yang telah membunuhnya. Tak disangka naga tersebut memuji Rio karena berhasil mengalahkannya. Naga itu juga menanyakan barang antik apa yang ada di pinggang sang MC. Dan saat memperlihatkannya naga itu nampak terkejut, karena pedang itu adalah pedang Raja Peri. Dan alasan sang MC diberikan pedang itu, menandakan jika dia sangat diminati oleh Raja Peri. Mendengar hal itu Rio pun merasa jika hal ini tak penting. Ia kemudian menanyakan beberapa hal kepada sang naga tersebut. Singkat waktu sore hari pun telah berlalu. Sebenarnya sang naga masih ingin berbincang dengan sang MC. Namun karena ia mendapat panggilan jadi ia pun harus pergi. Sebelum pergi sang MC ingin mengetahui nama dari naga tersebut.
Dan ternyata nama naga tersebut ialah Lewin. Setelah mereka berkenalan satu sama lain, naga itu pun pergi dari sana. Rio pun tak menyangka akan datang hari di mana ia bisa bicara dengan naga. Scene kemudian berpindah. Nampak Mikael melupakan sesuatu perihal Rio. Dan ternyata Rio memiliki kekhasan tersembunyi. Sama seperti gadis yang ia temui 10.000 tahun yang lalu. Ryo-san no kakushi tokusei wa furou desu ka? Setelah itu nampak Rio pergi ke pantai untuk mencari ikan. Namun saat sampai di sana ia dibuat terkejut karena menemukan bangkai kapal. Tak hanya itu, ia juga mendapati seseorang yang telah meninggal. Namun sesaat kemudian Rio nampak senang karena ia menemukan seseorang yang masih hidup di sana. Singkat waktu nampak pria yang ditemukan Rio telah siuman. Ia kemudian bangun dan bertanya-tanya di manakah dirinya berada. Dan saat keluar rumah nampak Rio tiba-tiba muncul. Dan ia sangat bersyukur karena pria itu selamat. Melihat kemunculan Rio yang secara tiba-tiba, membuat pria itu terkejut karena auranya sama sekali tak terasa. Tak hanya itu, ia juga bertanya-tanya, mengapa dia memakai baju yang tak layak pakai. Setelah memikirkan hal itu, pria tersebut lalu memperkenalkan namanya. Diketahui jika dia bernama Abel. Dan tanpa pikir panjang ia langsung mengucapkan terima kasih, karena sang MC telah menyelamatkannya. Sang MC lalu menjawab jika ia hanya membawa Abel ke rumahnya. Dan sayangnya hanya dia yang selamat. Mendengar hal ini Abel berkata jika dia tak perlu khawatir, karena mereka merupakan penyelundup barang. Tak lama kemudian perut Abel tiba-tiba berbunyi, yang membuat Rio langsung memberinya makan. Saat mereka berbicara satu sama lain, nampak Abel merasa terkejut karena Rio tak memiliki baju yang lain. Sang MC pun membenarkannya karena ia tak bisa buat, apalagi tak ada kain atau benang di tempat ini. Tak hanya itu, di sekitar sini tak ada pemukiman atau bahkan manusia lain. Mendengar hal ini Abel pun merasa jika daging yang mereka makan saat ini, Rio lah yang berburu sendiri. Setelah Rio membenarkannya, Abel juga menanyakan apakah dia berburu dengan menggunakan pisau tersebut. Rio pun membantah, karena pisau ini hanya untuk memotong daging. Sedangkan untuk berburu ia memakai ilmu sihir. Mizu yo, umare ide yo. Melihat Rio mampu menggunakan sihir, Abel lalu memberitahukan jika di negara-negara tengah cuma setengah orang yang bisa. Dan ia juga tak bisa menggunakan sihir. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rio merasa kebingungan. Karena Mikael sendiri sebelumnya pernah berkata jika manusia yang bisa itu 1/5 dari dunia ini. Setelah itu karena ada sesuatu yang dicek, jadi Abel pun meminta Rio untuk mengantarkannya ke pantai. Setelah itu nampak mereka berangkat ke pantai. Abel lalu memberitahukan jika ada apa-apa ia akan melawan di garis depan. Sedangkan Rio diminta untuk mengamati saja dari belakang. Awalnya Rio merasa jika Abel tak perlu repot-repot. Namun karena Abel memohon, apalagi dirinya akan terluka kalau ditolong terus, jadi sang MC tak punya pilihan lain. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di pantai. Namun saat sampai di sana mayatnya telah menghilang. Rio pun berpikir jika mayat itu dimakan monster atau ditarik air laut. Singkat waktu nampak benda yang dicari Abel tak ditemukan. Mendengar hal ini sang MC lalu menanyakan apa rencana dia selanjutnya. Abel lalu memberitahukan jika pertama ia harus bertemu dengan temannya. Ia cukup pergi ke kota Lun, namun sayangnya ia malah hanyut jauh ke selatan. Mendengar hal ini Rio lalu berkata jika ia tak mengetahui di mana kota Lun. Tapi ia merasa jika Abel harus pergi cukup jauh ke utara. Setelah berpikir sejenak, Abel lalu mengajak Rio untuk pergi bersamanya. Meski ini secara tiba-tiba, namun Abel berkata jika ini termasuk tawaran kerja. Sebenarnya ia tak tahu arah. Ia juga tak punya gambaran cara ke kota Lun dari sini. Jadi karena hal itu Abel ingin meminta bantuannya. Wakarimashita. Setelah menerima permintaan Abel, sang MC pun memberitahukan jika sebelum berangkat ia perlu mempersiapkan beberapa hal. Oleh karena itu ia akan nerima kalau berangkat besok. Mendengar hal ini jelas saja membuat Abel merasa senang. Dan ia tak lupa mengucapkan terima kasih. Pada malam harinya nampak Rio pamit pergi sebentar. Karena ia ingin menemui sosok yang hanya bisa ditemui jam segini.
Mendengar hal itu Abel pun nampak kebingungan karena tak ada manusia lain di tempat ini. Dan ia pun berpikir jika dia mungkin menemui arwah yang penting baginya. Meski penasaran namun Abel merasa jika ia tak berhak ikut campur. Dan ternyata sang MC menemui sosok guru yang mengajarinya teknik berpedang. Ryo ingin menyampaikan, jika mulai besok ia sementara akan meninggalkan hutan Rondo. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih untuk segalanya, karena berkatnya ia bisa bertahan hidup. Setelah itu nampak mereka akan latihan bertarung untuk terakhir kalinya. Singkat waktu nampak sang MC merasa kelelahan setelah latihan. Melihat gurunya pergi Ryo langsung mengucapkan terima kasih. Dan sesaat kemudian nampak sang guru memberikan hadiah kepada sang MC. Dan ternyata dia memberikan jubah putih. Melihat hal ini jelas saja membuat Ryo merasa senang. Ia sangat berterima kasih dan akan menjaga ini sebaik mungkin. Setelah itu nampak sang guru pergi dan menghilang dari hadapan Ryo. Keesokan harinya nampak mereka akan berangkat. Sebelum pergi nampak Ryo menoleh ke belakang untuk melihat rumah kecilnya itu. Dan ia pun tersenyum sebelum beranjak pergi dari sana. Dalam perjalanan nampak mereka bertemu babi hutan. Abel pun meminta Ryo untuk mengamatinya dari belakang, karena ia yang akan melawannya. Melihat jurus pendekar pedang jelas saja membuat Ryo merasa takjub. Abel lalu memberitahukan jika ini semacam jurus khusus yang dipakai ahli pedang, sebagai pengganti dari ilmu sihir. Pada malam harinya nampak mereka tidur di dalam pohon yang berlubang. Dan di depannya terdapat api unggun sebagai cahaya dan penghangat. Pada siang harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan sepasang lizardman. Karena mereka lawan yang merepotkan di tempat berlumpur, jadi mereka pun akan mundur ke arah hutan. Namun saat pergi dari sana nampak Ryo merasakan jika para lizardman telah mengikuti mereka. Mendengar Ryo akan melawan dengan sihir, Abel pun nampak terkejut karena dia tak mempunyai tongkat. Namun sesaat kemudian, melihat hal itu Abel langsung menanyakan sihir apa yang digunakan Ryo. Ia merasa terkejut karena tadi langsung muncul 4 tombak sekaligus. Karena biasanya sihir itu satu mantra untuk satu serangan. Mendengar hal itu Ryo lalu memberitahukan jika sihir air tadi sudah biasa baginya. Tak ingin memikirkan ini terus-terusan, Abel pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sesaat kemudian Ryo lalu menciptakan gelas dan air di dalamnya. Dan ia pun meminta Abel untuk lanjut sambil minum air. Melihat hal ini Abel malah kebingungan, karena dia barusan tak mengucapkan mantra sama sekali. Ryo pun langsung panik dan ia berkata jika Abel tak mendengarnya. Tak lama kemudian nampak Abel memperlihatkan uang kepada Ryo. Karena baru pertama kali melihatnya jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Diketahui jika uang itu dari kerajaan Knightly, negara kota Lun. Dan uang itu bernilai 1 perunggu florin. Mendengar nama kerajaan itu, Ryo pun nampak kagum karena namanya sangat keren. Diketahui juga jika ada 3 negara tengah, yaitu kerajaan Knightly, dan 2 lainnya adalah Kekaisaran Debhi dan negara Federasi Handalu. Mendengar nama Debhi, Ryo lalu berkata jika itu nama yang jelek. Tak lama kemudian nampak mereka diserang menggunakan batu. Beruntung Abel dan Ryo dengan sigap langsung menahannya. Melihat mereka dikepung sekumpulan batu, Abel pun berkata jika ini situasi yang gawat, karena sepertinya mereka tersesat ke sarang rock golem. Melihat monster itu Ryo pun nampak heran, karena biasanya golem mempunyai tangan dan kaki seperti manusia. Dan sesaat kemudian nampak Abel akan mencoba menyerang, dan meminta Ryo untuk tetap di sini. Namun saat Abel menyerang dengan jurus pendekar pedang, nampak golem itu beregenerasi dengan sangat cepat. Melihat hal ini Ryo lalu berkata, jika ada serangan yang ingin ia coba. Ice Wall, Jutsu! Melihat serangan barusan jelas saja membuat Abel bertanya-tanya. Namun Ryo langsung mengalihkan pembicaraan, dan mengajak Abel untuk mengalahkan golem yang lain. Pada akhirnya tersisa 1 golem. Mereka pun nampak kebingungan mengapa monster itu sama sekali tak bergerak. Ryo lalu memberitahukan jika mereka menyerap energi dari tanah, jadi kalau jatuh dia tak bisa bergerak. Apalagi di bawah golem itu terdapat batu sihir. Melihat batu sihir itu yang sangat pekat,
Abel pun merasa jika mereka pasti sudah lama membunuh monster yang masuk ke sini. Dan kali ini hadiah yang didapatkan dari monster cukup besar. Dan andai saja mereka bisa mengambil dari rock golem yang lain, mereka pasti akan cuan. Namun sayang Rio telah mengubur mereka dengan balok es yang sangat besar. Tak lama kemudian nampak mereka bertemu dengan Behemoth yang sedang tertidur. Dan secara tiba-tiba muncul sekelompok waif mendekati monster raksasa tersebut. Melihat hal ini Rio pun sangat antusias karena ia bisa melihat pertarungan antar monster. Awalnya Abel merasa jika Behemoth itu pasti akan kalah. Namun Rio tak percaya karena dia tak akan kalah semudah itu. Melihat serangan Behemoth barusan, Rio lalu memberitahukan jika itu sepertinya pembatalan sihir. Mendengar tentang pembatalan sihir, Abel lalu berkata jika ia pernah mendengar ada jebakan seperti itu di Dungeon. Mendengar kata Dungeon membuat Rio langsung tertarik, dan ia ingin eksplorasi suatu hari nanti. Abel lalu berkata jika kebetulan satu-satunya Dungeon negara tengah ada di kota Lun yang mereka tuju. Mendengar hal ini, Rio pun merasa kesal mengapa Abel tak memberitahukan ini dari tadi. Abel pun beralasan, jika ia tak mengetahui jika Rio sangat tertarik dengan Dungeon. Mendengar Rio menganggap dirinya menyembunyikan sesuatu lagi. Jadi Abel langsung memberitahukan perihal elf dan dwarf. Diketahui jika dwarf mahir dalam pandai besi, dan mereka juga bertubuh kuat. Dan ada beberapa dari mereka di kota Lun. Dan elf mungkin cuma ada satu di kota Lun. Karena kebanyakan mereka membuat pemukiman di hutan dan jarang keluar. Keesokan harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan. Rio lalu berkata jika sepertinya ada peradaban saat mereka melewati gunung ini. Mendengar wawasan Rio perihal dunia ini, Abel lalu menanyakan bagaimana dia mengetahuinya. Dan ternyata Rio mengetahui hal ini, karena dulu ia pernah menanyakannya ke sang naga. Diketahui jika hutan Rondo dibatasi laut di timur, barat, dan selatan. Di sini merupakan anak benua yang terputus oleh pegunungan di utara. Jadi karena hal ini tak ada manusia yang datang dari pemukiman utara. Setelah mengingat hal itu, Rio pun berkata jika Abel lebih baik tak tahu ia mendapatkan informasi ini dari mana. Karena info ini ia dapat dari makhluk berpengetahuan melebihi manusia. Tak lama kemudian nampak mereka merasakan ada sosok yang datang. Dan ternyata sosok tersebut ialah monster mengerikan yang bernama Griffin. Melihat monster itu jelas saja membuat mereka keringat dingin. Bahkan Abel nampak seperti tak bisa bernafas. Beruntung sang MC mempunyai rencana. Abel! Setelah Griffin itu pergi jelas saja membuat mereka merasa lega. Abel lalu berkata jika aura monster itu sungguh luar biasa. Dan kalau mencoba melawan, jelas saja mereka tak akan mungkin menang. Abel lalu memberitahukan fakta, jika manusia tak pernah bertemu Behemoth dan Griffin selama ratusan tahun. Dan karena hal itu, ia menganggap jika daerah ini sangat aneh. Abel juga menganggap jika pegunungan utara itu pasti menahan Behemoth dan Griffin untuk tidak ke daerah manusia. Setelah mendengar hal ini nampak Rio menyadari sesuatu. Ia mengetahui jika waif yang menyerang Behemoth tadi berasal dari langit utara. Itu artinya mereka akan bertemu dengan para waif. Dan benar saja dugaan Rio benar adanya. Melihat kehadiran para waif, Abel pun merasa kebingungan bagaimana cara melewati mereka. Apalagi waif bukan sesuatu yang bisa dilawan dua orang. Waif diburu oleh paling tidak 20 petualang ahli. Dan meski sesiap itu, pasti ada petualang yang menjadi korban. Meski mendengar hal itu, namun Rio mau tak mau harus bertarung. Apalagi ke depannya mereka pasti bertemu lagi dengan para waif tersebut. Rio kemudian berencana akan menusuk mereka sampai ke tanah. Abel pun merasa jika rencana ini cukup efektif, karena pedangnya pasti bisa menggapainya. Setelah mendengar hal ini tanpa pikir panjang Rio langsung bertindak, yang membuat Abel tak punya pilihan lain. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, nampak wife lain datang ke hadapan mereka. Beruntung sang MC dengan sigap menghujani mereka dengan sihir es, dan diselesaikan langsung oleh Abel.
Setelah menghabisi para wife, nampak Abel mengambil batu kristal dari tubuh mereka. Sayangnya pertarungan mereka tak sampai di situ, karena sesaat kemudian nampak sekelompok wife tiba-tiba datang. Singkat waktu nampak mereka berhasil mengalahkan para wife dan melanjutkan perjalanannya. Dan berkat mengalahkan banyak wife, mereka mendapatkan sekantong batu kristal. Setelah itu nampak mereka cukup jauh jalan ke utara. Mendengar hal ini, Rio dengan wajah panik menanyakan apakah mereka telah sampai di Kekaisaran Debhi. Abel pun langsung membantah karena Kekaisaran lebih ke utara lagi dari kerajaan, jadi itu sangat tak mungkin. Mendengar Rio sangat lega dengan hal ini, Abel pun menanyakan mengapa dia sebenci itu pada Kekaisaran. Mendengar hal ini Rio lalu menegaskan jika ia tak benci Kekaisaran. Namun yang ia benci hanyalah namanya. Tak lama kemudian nampak mereka melihat jalan utama yang mengarah ke barat laut. Setelah itu Abel lalu berkata, jika mengikuti jalan itu ke barat maka mereka akan sampai di kota Kiradea. Mendengar hal ini Rio pun nampak senang karena pada akhirnya ia bisa tidur di kasur. Abel kemudian memberitahukan, jika ia ingin menunjukkan makanan yang ada di Kiradea kepada Rio. Dan ia ingin Rio mencicipinya. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di tempat makan tersebut. Abel lalu menyarankan Rio untuk mendaftar di guild petualang. Kartu guild bisa jadi kartu identifikasi, dan jika terdaftar maka Rio tak usah bayar biaya masuk ke tiap kota di kerajaan. Dan jika tanpa identifikasi, maka Abel harus jadi penjamin dan membayar 1 perak sebagai biaya masuk kota. Tak hanya itu, jika mendaftar di guild petualang, batu sihir dan bagian monster lain akan mereka beli dengan harga tinggi. Omatase shimashita. Kare de gozaimasu. Melihat nasi kare ada di dunia ini, jelas saja membuat Rio merasa terkejut. Dan tanpa pikir panjang dia kemudian mencicipinya. Setelah mencicipi makanan itu, nampak Rio merasa sangat bahagia karena masakan itu sangat enak. Ia kemudian makan dengan lahap dan bahkan minta nambah. Melihat Rio sangat menyukai makanan itu, Abel pun merasa senang dibuatnya. Keesokan harinya nampak mereka melanjutkan perjalanan. Dan pada akhirnya mereka pun hampir sampai di kota Lun. Setelah sampai di depan gerbang, nampak Abel menyapa temannya yang bernama Nimuru. Dia nampak kaget, karena sebelumnya Abel dilaporkan hilang saat bertugas. Mendengar jika ia selamat karena diselamatkan oleh Rio, Nimuru pun nampak senang dan berterima kasih karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Setelah itu nampak mereka akan langsung pergi ke guild. Karena hari ini ada Abel jadi Rio bisa daftar naik peringkat. Biasanya peringkat awal saat masuk guild petualang adalah F, tapi bila dijamin petualang tingkat B ke atas, Rio bisa daftar jadi peringkat E atau D. Dan pastinya semakin tinggi peringkat semakin tinggi misi yang diambil. Bayarannya pun makin tinggi jadi sang MC harus memanfaatkan hal ini. Tapi meski begitu Rio dirasa tak akan kehabisan uang, karena dia memiliki banyak sekali kristal wife. Kristal itu sangat mahal karena tak dijual bebas di pasar. Tak lama kemudian nampak mereka sampai di guild petualang. Melihat kedatangan Abel, orang-orang di sana nampak terkejut. Dan mereka juga nampak senang karena dia masih hidup. Kedatangannya pun seperti orang populer, yang membuat Rio keluar agar tak mengganggu hal ini. Namun saat ia beranjak pergi dari sana hal ini pun terjadi. Gadis elf itu merasa, jika sang MC memakai barang yang sangat bagus. Dan pasti dia lumayan menyukainya. Setelah berkata hal ini, gadis elf itu juga mengungkapkan jika keberadaan Rio sangat menarik. Ia juga meminta maaf, karena saat ini dirinya sedang terburu-buru. Melihat gadis itu pergi sang MC malah nampak terpaku. Tak lama kemudian nampak Abel memanggilnya untuk masuk ke dalam. Dan ternyata Abel ingin memperkenalkan Rio, karena dialah yang telah menjadi penyelamat hidupnya. Tak hanya itu Rio juga akan masuk ke guild ini, dan ia meminta mereka untuk baik-baik dengannya. Setelah memperkenalkan diri, nampak orang-orang di sana mengucapkan terima kasih, karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Melihat hal ini sang MC pun hanya bisa tersenyum. Setelah itu nampak Abel mendatangi resepsionis, dan ia ingin menjadi penjamin dan mendaftarkannya di peringkat D. Mendengar hal ini resepsionis itu pun terkejut, karena baru pertama kalinya anggota Pedang Merah menjamin seseorang.
Tak lama kemudian nampak Abel meminta bertemu dengan kepala guild. Dan setelah menunggu sejenak nampak ketua guild datang dan ia merasa sangat lega. Abel lalu meminta maaf karena sudah membuatnya khawatir. Ia juga memperkenalkan Ryo dan berkata jika dia adalah penyelamatnya. Diketahui jika dia bernama Hugh dan merupakan ketua guild kota Lun. Tanpa pikir panjang ia langsung mengucapkan terima kasih karena sang MC telah menyelamatkan Abel. Setelah itu Abel lalu memberitahukan jika ia ingin menjamin Ryo dalam kenaikan peringkat. Namun karena pendaftaran ini membutuhkan bukti, jadi Abel langsung berkata jika Ryo itu jauh lebih kuat darinya. Tak hanya itu Abel juga memperlihatkan kristal yang didapat dari monster sejak perjalanannya ke tempat ini. Mendengar jika kristal tersebut berasal dari wife, jelas saja membuat Hugh merasa terkejut. Karena seperti yang diketahui, jika sekelompok wife bisa menghancurkan sebuah negara. Abel kemudian menenangkannya, karena ia dan Ryo telah memburu wife di area selatan Gunung Jahanam. Dan ternyata gunung tinggi yang mereka lalui sebelumnya, merupakan Gunung Jahanam. Mendengar hal ini Hugh seakan tak percaya, karena ada istilah yang berkata jika tak ada seorang pun yang mampu melewati gunung tersebut. Jangankan warga biasa, petualang pun tak akan mendekat kecuali terpaksa. Namun kali ini ia malah dibuat terkejut karena mendengar jika mereka melewati gunung tersebut. Setelah itu Abel lalu menanyakan, apakah kristal ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Ryo? Tak lama kemudian nampak teman-teman Abel datang, dan mereka nampak senang karena dia baik-baik saja. Setelah itu karena Abel dan teman-temannya pastinya ingin cerita banyak, jadi Hugh pun mengajak sang MC untuk melanjutkan pendaftaran di ruangannya. Setelah pergi dari sana nampak Hugh memberitahukan jika tim tadi ialah tim Abel, yaitu tim paling terkenal dan berbakat di kota ini. Setelah itu nampak Hugh akan menyelesaikan dokumennya, dan si resepsionis yang bernama Nina diminta untuk menyelesaikan pendaftaran Ryo. Setelah melemparkan berbagai pertanyaan, Nina lalu menawarkan Ryo untuk tinggal di asrama. Dan saat mendengar jika Ryo belum pernah pergi ke Dungeon, Nina pun memberitahukan jika setiap bulan, guild mengadakan kuliah Dungeon untuk pemula. Kuliah ini mengajari pengetahuan dasar pemula, dan hal-hal yang harus diperhatikan di Dungeon secara gratis. Karena Ryo tertarik dengan hal ini, jadi sang MC diminta datang lusa jam 9 pagi, ke ruangan kuliah yang berada di lantai 3 guild ini. Dan jika ingin melihat jam sang MC bisa melihatnya di alun-alun. Setelah wawancaranya selesai, sang MC diminta untuk meletakkan tangannya di bola kristal ini. Setelah itu nampak Abel akan mengajak Ryo berbelanja, sebagai balasan karena telah mengantarkannya ke kota ini. Ia ingin membelikan sang MC baju dan tongkat sihir. Namun saat mendengar jika Ryo tak mengetahui soal tongkat, Abel pun merasa terkejut karena seharusnya penyihir itu mempunyai tongkat. Sang MC lalu berkata jika tanpa tongkat pun ia bisa memakai sihir. Dan ia juga memakai pedang untuk serangan jarak dekat. Mendengar jika Ryo bisa memakai pedang, lagi-lagi Abel dibuat terkejut. Ia lalu menanyakan apakah sang MC mempunyai pedang. Dan sesaat kemudian, これですよ。いや、それはナイフ。 Setelah itu nampak Ryo akan menanyakan beberapa hal kepada Abel. Ia sadar jika ada banyak hal dasar yang tak ia mengerti. Singkat waktu setelah menanyakan semuanya, Ryo mengetahui jika satu hari di dunia ini adalah 24 jam, 1 minggu 7 hari, dan 1 bulan sekitar 30 hari. Dan hal ini membuat sang MC merasa, jika pada dasarnya di sini sama seperti di bumi. Tak hanya itu besaran yang dipakai untuk mengukur baju pun sentimeter. Dan di sini juga ada makanan seperti kar. Melihat kesamaan ini, Ryo pun sadar jika ini pasti bukan kebetulan. Kemungkinan ada orang bereinkarnasi yang membuat perubahan di masa lalu. Setelah berbelanja nampak Abel mengajak sang MC ke suatu tempat lagi. Dan ternyata mereka datang ke pesta untuk merayakan kepulangan Abel. Keesokan harinya nampak Nina mengantarkan Ryo ke asrama. Melihat kedatangan Nina, nampak salah satu pria di sana langsung memerah. Setelah memberitahukan jika Ryo akan tinggal di kamar ini, nampak mereka langsung berkenalan. Diketahui jika pria yang memerah tadi bernama Niels, dan yang satunya bernama Eto. Setelah mengantarkan Ryo nampak Nina akan kembali ke lobi.
Namun tak lama setelah dia pergi, si resepsionis itu kembali lagi ke kamar Rio. Dan ternyata Nina ingin memperkenalkan murid lagi yang baru masuk asrama, dan dia bernama Amon. Diketahui jika dia masih berumur 16 tahun. Namun karena sudah kehilangan keluarga, jadi ia memutuskan untuk bertahan hidup menjadi petualang. Setelah itu nampak mereka saling berkenalan. Di lain sisi nampak teman Abel yang bernama Rin. Merasa tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Rio. Mulai dari ice wall besar yang dijatuhkan dari langit, hingga dia yang menusuk Wife dengan tombak es. Namun karena Abel melihat kejadian tersebut, jadi Lihia pun merasa jika Rio sama seperti penyihir ledakan api. Diketahui jika penyihir tersebut, satu serangannya bisa membakar 1000 prajurit kerajaan, meledakkan Wife, hingga bisa menghancurkan kota. Dan jika perkataan tentang Rio sebelumnya benar, maka dia pasti memiliki bakat yang luar biasa. Dan kemungkinan terburuknya, dia masuk ke kaisaran dan menjadi lawan mereka. いや、帝国はない。帝国の名前がデブヒ帝国だからだ。はい